Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tik Tutorial. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang problem-problem yang saya hadapi sekarang ini tentang perbaikan pada komputer. Nah, kali ini komputer saya mengalami yang namanya disk checking, atau check disk. Nah, itu terjadi pada saat komputer atau laptop saya hidupkan ya. Nah, check disk ini bisa saja berjalan pada sistem operasi baik itu Windows 7, 8 ataupun 10. Itu yang 10 yang saya gunakan pada laptop saya sekarang. Nah, itu merupakan perintah yang akan dijalankan saat komputer dihidupkan atau saat di restart, yang dimana fungsinya itu melakukan pengecekan terhadap data file sistem Windows yang tersimpan pada hard disk. Nah, penyebab daripada komputer kita melakukan check disk ini secara otomatis biasanya karena komputer kita terlalu low dayanya atau terlalu kekurangan daya. Adapun yang saya alami adalah terlalu seringnya laptop saya mengalami mati secara tiba-tiba. Itu dikarenakan baterai yang sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan daya. Nah, pada saat kemarin saya mengalami beberapa kali laptop saya mati tiba-tiba karena sempat listrik padam beberapa kali. Nah, beberapa kali juga saya hidupkan laptop saya dan beberapa kali juga laptop saya mati. Nah, inilah yang menjadi penyebab daripada jalannya check disk. Nah, selain daripada masalah yang saya hadapi ini, adapun yang bisa menyebabkan check disk dijalankan secara otomatis oleh Windows, yaitu adanya perangkat keras yang tidak mendukung atau tidak mensupport untuk sistem kita, dan juga masuknya virus yang merusak data sistem. Selanjutnya akan saya jelaskan apa fungsi check disk. Nah, pengecekan bad sector di hard disk. Saat check disk dijalankan, sistem akan melakukan pengecekan terhadap bagian hard disk yang mengalami kerusakan. Yang kedua, check disk juga akan melakukan pengecekan sistem file kita di Windows, di mana yang sistem itu yang mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah file sistem yang rusak akan diperbaiki. Nah, inilah manfaat paling utama check disk, itu akan perbaiki file sistem Windows yang rusak dan akan mengkopikan dengan file baru. Nah, permasalahannya atau yang menjadi membuat kita biasanya kita menunggu untuk proses check disk ini dengan waktu yang agak lama. Nah, itu tergantung dari kapasitas dan banyaknya program yang ada pada hard disk kita. Nah, pada dasarnya check disk hanya berjalan satu kali saja, itu jika kita membiarkan prosesnya itu sampai selesai. Tetapi akan ada juga yang selalu muncul walaupun prosesnya kita biarkan itu. Ini prosesnya ya, to skip checking, disk checking, press any key in 8 seconds. Nah, ada dua cara yang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengatasi
daripada checklist ini saat Windows kita melakukan startup. Nah, yaitu dengan menggunakan CMD atau command prompt dan juga dengan melalui registry Windows. Nah, berikut akan saya berikan. Ya, saya lanjutkan ya. Kita masuk di bagian tutorialnya dengan melalui command prompt dulu ya. Kita dengan melalui command prompt, saya cari dulu ya CMD. Dengan command prompt ya. Ini kok nggak dapat CMD. Nah, ini dia. Kita masuk di sini, run as administrator ya. Run dulu, run as administrator. Caranya itu kita klik yes dulu. Oke. Iya teman-teman, ini tampilan command prompt saya ubah ya. Oke, walaupun ada yang bertanya bagaimana caranya, bisa langsung saja komentar di video saya. Jadi di sini saya ketik CHKNTFS. Nah, di sini ini mengecek bahwa jenis atau tipe harddisk kita yang bermasalah itu adalah NTFS ya. Kemudian kita berikan slash ya, /x. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan drive yang bermasalah. Nah, itu C. Ataupun kita juga bisa masukkan drive yang lainnya. Saya lihat dulu. Drive saya ya, CEF. Nah, kemudian kita tekan saja enter. Apakah saya salah ya? Oh iya, salah. Ini CHKNTFS. Oke, /x C, kemudian kita E, kemudian F. Nah, kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, seperti ini. Dia mengatakan bahwa dari keseluruhan partisi kita itu adalah NTFS. Oke. Kemudian ini permasalahan daripada disk checking pada komputer kita sudah bisa teratasi. Namun jika tidak berhasil di cara pertama ini, Anda bisa lanjut di cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan registry editor. Oke, saya close ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, Windows R, kemudian kita ketikkan regedit, klik OK, yes. Dan selanjutnya, nah di sini kan yang bermasalah adalah bagian mesin kita. Nah, menurut saya berarti kita masuk di HKey local machine. Oke. Kemudian kita masuk di bagian sistem. Di sistem itu kita, karena ini sepertinya di sistem kita itu kontrolnya ya, kontrolnya pada saat dihidupkan, berarti kita masuk di control set. Nah, control set dan kontrol, kita masuk di bagian manajernya ya, bagian manajer. Ini dia. Nah, kemudian
Ini ya. Ternyata mengapa di registry editor ini terdapat ini terhubung dari CMD yang kita lakukan tadi ya, CMD yang kita masukkan perintahnya tadi. Nah, dia tereksekusi di sini ya, dia tereksekusi di sini. Nah, andaikan ia tidak tereksekusi di sini, biasanya dia seperti ini ya, biasanya dia seperti ini, hanya auto check CHK bintang itu. Nah, kita masukkan aja kembali yang kayak gitu, tapi kayak gini kodenya K /K. Ini andai ya, andai tidak andai tidak masuk dari hasil dari hasil dari CMD itu tidak masuk di sini, atau tidak tidak berhasil masuk di sini perintahnya, maka kita ketikkan saja yang tadi C, kemudian /K lagi, kemudian titik 2 kemudian spasi /K lagi, kemudian titik 2, kemudian F. Nah, kemudian kita klik OK. Seperti itu ya. Ini gunanya ketika tidak dieksekusi tidak tereksekusi di sini dari hasil hasil daripada perintah yang kita masukkan di CMD tadi, command prompt ya. Ini otomatis akan ke sini, tapi adapun biasanya ada yang tidak langsung seperti itu ya. Oke, kita close saja. Oke. Nah, tinggal kita merestart komputer kita atau laptop kita, apakah berhasil atau tidak. Namun saya sudah mencobanya ya, ini berhasil. Oke, terima kasih. Nah, adapun kendala-kendala yang saya alami sekarang ini adalah ini ya, partisi saya sudah mau mulai penuh ya. Kemarin ini sempat merah. Nah, tipsnya untuk mengatasi hal itu adalah, jadi sebelum ini penuh, nah, saya sarankan sekali ya untuk dibersihkan. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Pertama-tama ini bisa dengan menggunakan ini aplikasi check cleaner ya. Cleaner. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini klik aja next. Start. Oke. Checking your PC's help. Oke. Kita tunggu proses ini. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pembersihannya. Iya, karena memang fungsinya ya, cleaner. Oke. Wow, ini ya, kita lihat nih 117 MB ya, bayangkan 117 MB. Kita lihat ini dulu ya, kita buktikan apakah ampuh. Nah, ini 14,5. Oke, make it better. Oke. Let's sync up your PC ya. Kita tunggu prosesnya. Ini saya sarankan sekali ya menggunakan aplikasi ini. Bisa berjalan atau bisa juga digunakan di Windows yang lain ya. Nah, ini yang tadinya 14,5 sekarang menjadi 14,7. Nah, ampuh ya guys. Nah, kemudian kita lanjut
Nah, di sini saya akan masuk di custom clean atau clean khususnya ya. Oke, mulai dari ini download history apa ini bisa di check clear ini kita bisa membersihkan apa ya, ini sampah-sampahnya yang ada ini di internet. Nah, mulai dari Opera sampai Google Chrome dan jenis-jenis browser yang lain. Nah, kalau di bagian Windows di sini, oke, ini ada run kalau kita pengennya. Kalau saya jangan Windows ya. Oke, di sistem ini kita bisa checking checklist sesuai yang akan kita bersihkan. Nah, sekarang kita klik saja analyze. Oke, tunggu prosesnya. Kemudian ini ya, tunggu ya. Oke, kita lihat 5,45. Nah, ini sedikit ya guys, karena kemarin saya sudah bersihkan juga. Jadi saya sangat menyarankan aplikasi ini ya. Oke, kemudian kita run cleaner. Oke, continue. Oke, nah yang dihapus ini Internet Explorer, Windows, Java dan lain-lain. Kita mau aja nih Explorer, historinya, Google Chrome di historinya ataupun cacingnya ini ya. Ini semua yang dihapus. Wipe and every space ini agak lama dia ya. Oke, tunggu saja prosesnya. Nah, selain menggunakan aplikasi check cleaner ini, kita juga bisa melalui Windows run yang jendela run maksudnya. Kita bisa ketikkan temp, %temp, kemudian enter. Nah, di sini kita select semuanya, delete. Nah, ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Tadi 7 ya. Ternyata hanya sedikit yang di freekan. Selanjutnya kita masuk di Windows
besar, kemudian kita ketikkan temp. Nah, di sini bisa dihapus. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya private. Oke, continue. Nah, delete semua. Nah, selain itu kita juga tunggu prosesnya. Kita juga akan ini skip aja, ini file system dia digunakan ya, sedang berjalan ya. Kemudian kita akan mengecek cache pembaruan Windows 10. Caranya adalah cmd ya, cmd run as administrator. Oke, saya close saja nih. Kita ketik net spasi stop user v, dan kita enter aja. Oke, ini Windows update-nya tidak dimulai. Oke, kemudian saya close. Selanjutnya kita masuk di bagian sistem C, kemudian masuk di Windows, kita cari software distribution. Nah, di sini kita lihat download. Setelah itu dalam folder download kita hapus semua file yang ada. Delete, continue. Wow, ini 255 MB. Oke, kita cek nih. Wow, sudah free ya guys. Nah, selanjutnya bisa juga dengan ini di screen up ya, dengan di screen up. Caranya ini di screen up, klik OK. Nah, kita tunggu ini proses di screen up. Dia sedang mengkalkulasi berapa banyak ruang yang dapat kita bebaskan di file C, atau bisa kita hapus ya. Tinggal tunggu prosesnya. Oke, sudah muncul. Nah, ini recycle bin kenapa 0 bytes, karena memang kosongnya untuk recycle saya. Nah, kembali ini 27 MB ya. Kemudian kita klik aja OK, delete file. Oke, sampai di situ. Kemudian kita akan masuk di sini Chrome ya. Chrome, karena ini merupakan browser favorit atau browser yang paling banyak saya gunakannya. Oh iya, ternyata saya sudah clear saja. Oke, kalian juga bisa membersihkannya di browser, tapi karena di browser saya sudah clear, jadi caranya tinggal masuk di Ctrl H untuk Chrome nya, baru kemudian di sini clear browser data saja. Nah, ini tinggal kalian klik ini clear data, dan semuanya akan terhapus. Yang akan kita hapus ini semua. Nah, ini cache image dan file biasanya ratusan MB ini. Hanya saja saya sudah menghapusnya. Nah, ini clear data. Oke, sudah. Tinggal kita close.
Dan begitupun dengan browser-browser yang lain, kalian bisa hapus bagian touchnya itu. Oke, sekian.